Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, saat ini adalah musim tanam lur. Jadi sekarang ini musim tanam dan saya doakan jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya dalam usaha porang selalu diberi kelancaran. Kita memperkenalkan buah maja lur. Buah maja ini sangat baik untuk pembuatan POC, dan buah maja ini kandungannya hampir setara di bawah urin kelinci. Jadi untuk pembuatan POC sangat dibutuhkan, dan juga ini lidah buaya. Lidah buaya juga sangat baik untuk pembuatan POC. Dan kali ini kita di gudang lur. Keadaannya gelap dan kita akan kontrol kemarin yang kita bikin ya. Ini saatnya untuk pengaduan POC yang kita buat kemarin. Ini sudah 3 hari ini. POC ini baunya, aromanya agak asam. Aromanya asam. Dan ini memang pengadukan kontinu 2 hari sekali, agar proses dari fermentasi ini akan berjalan dengan baik, atau akan menghasilkan pupuk organik cair yang sesuai dengan harapan. Terus pasti ada pertanyaannya, ini bahannya apa saja? Ini bahannya adalah organik yang saya bikin plus itu bahan untuk NPK dan juga bahan ZPT. Jadi media awal ini sambil diaduk. Media awal itu untuk penguatnya yaitu air cucian beras. Kalau nggak ada ya tepung beras nggak masalah. Air beras lah, atau kalau di desa disebut leri. Yang pertama adalah leri. Yang kedua adalah molase atau tetes tebu. Kalau nggak ada tetes tebu, gula merah juga bisa, gula putih juga bisa. Dan bakteri senyawa aktifnya kita pakai E4. Dan bakteri mikro atau bakteri penghancur E4, dan dikasih makan molase tersebut. Itu adalah medianya. Dan air kelapa yang sedang, tadi jangan kelapa muda, jangan kelapa yang terlalu tua, yang kelapa sedang. Dan air kelapa sedang juga itu yang berbentuk cair. Terus untuk ZPT-nya sendiri bawang merah dan juga air kelapa tersebut, dan juga apa kayak
bonggol pisang. Ini juga pakai bonggol pisang karena bonggol pisang sangat baik untuk pembuatan CPT. Dan juga kita ambil unsur N-nya, yaitu daun-daunan hijau yang berbentuk kecil. Kemarin ada daun lamtoro, daun lirisidi atau daun gamal, dan juga daun turi. Sebenarnya daun pete juga bisa, terus daun sengon juga bisa, daun trembesi juga bisa. Itu karena resep warisan leluhur dulu, rata-rata kalau mau membajak di sawah itu arep nyawur itu biasanya dikasih daun-daun yang berbentuk kecil itu di dalam biasanya di keduan-keduan itu, terus akhirnya ngelimot lemai itu gembur, karena juga tanahnya akan menjadi lumer gitu. Dan juga kita pakai buah. Sebenarnya yang wajib itu adalah kulitnya dari pisang, tetapi kita masukkan kulit pisang beserta isinya, dan juga kemarin biar ada aromanya vitamin C gitu, itu kita pakai juga mangga yang dipangan codot atau dimakan kelelawar, karena kelelawar mempunyai bakteri kalau di teleknya itu namanya guano. Itu kalau sudah mengandung kelelawar itu punya senyawa fosfat yang sangat tinggi begitu. Jadi terus juga kita menambahkan yaitu daun porang, terus umbi dari walur, umbi dari iles-iles, dan juga pohon dan daun iles-iles. Kenapa kita mengambil itu? Karena bahan-bahan tersebut menurut hemat saya, karena akhirnya kan disemprotkan ke daun, tanah, dan juga batang. Makanya kalau senyawa sama itu akan mempercepat dari proses penyerapan, gampang dicerna lah, gampangannya gampang dicerna oleh si tumbuhan porang tersebut. Jadi buah maja dan dan daun lidah buaya ini akan juga kami gunakan untuk pupuk CPT maupun untuk TOC. Dan juga ini ada cangkang telur, dan juga terus kemarin itu bawang merah, terus ada juga serabut kelapa, sepet, itu sepetnya kelapa. Dan juga kita tambah buah naga. Jadi dedaunan itu diurut-urut gitu, kita masukkan. Ini sudah mulai proses ada kehidupan. Jadi 3 hari sudah mulai ada kehidupan, karena kita memakai mol. Walaupun bahan dasar awal memang si molase, terus air kelapa, dan juga air cucian beras. Kita perbanyak, sudah menjadi mol. Kita tinggal memakainya untuk memperbanyak. Jadi setelah nanti 21 hari kalau mau bikin lagi,
pakai molnya ini juga bisa. Jadi untuk memperbanyak seperti itu. Jadi istilahnya beli E4-nya cuma sekali saja, nggak terus-terusan beli. Jadi efek kalau dikasih CPT lur, kalau dikasih CPT itu pertumbuhannya seperti ini. Jadi untuk mempercepat tumbuhnya akar. Ini sudah pada brewok. Ini kita rendam semalam, terus kita biarkan, kita siram, sudah seperti ini. Ini baru semalam akarnya sudah seperti ini. Jadi tetapi efek lain, efek samping kalau bibitnya nggak berkualitas, dia akan busuk. Jadi kalau nggak berkualitas, otomatis CPT itu mempercepat proses pembusukan organ-organ yang tidak penting atau organ-organ yang sudah mati. Tetapi mempercepat pembukaan sel-sel yang sekiranya sel tumbuh. Jadi seperti ini. Bahkan ada yang panjang sekali. Ini bisa digunakan ke katak, juga bisa digunakan ke umbi. Jadi kembali ke POC dulur. Kalau POC ini nanti kita bikin selama 21 hari sudah bisa diaplikasikan untuk ke tanaman kita. Dan nanti biasanya jarak 15 hari semuanya sudah hancur. Jarak seminggu banyak kehidupan, biasanya ada semacam belatung kecil atau larva gitu. Dan juga akan tumbuh jamur. Akan tumbuh jamur dalam proses fermentasinya. Tetapi paling tidak setiap pagi dibuka agar gasnya bisa keluar. Karena ini akan mengeluarkan gas. Dan nanti kalau sudah jadi, baunya seperti tape ataupun seperti arak lur. Jadi nanti kalau sudah jadi, baunya akan seperti itu. Jadi ini untuk meminimalisasi pembelian obat-obat POC semacam ini, kita bisa bikin sendiri. Jadi juga meminimalisasi yang plus-plus seperti ini. Daripada beli, bisa bikin sendiri. Begitu dulur. Jadi bisa meminimalisasi seperti ini. Begitu dulur. Semoga informasi ini bermanfaat dan kedepannya selalu semangat. Tetap jaga kesehatan masing-masing dan selalu berkarya. Dari kawasan gudang pembuatan POC saya ucapkan salam santun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.